Pernah kepikiran gak sih, apa hubungannya antara sendi yang tiba-tiba nyari banget sama organ penyaring darah kita? Nah, hari ini kita bakal ngebahas koneksi yang mungkin mengejutkan antara gout dan penyakit ginjal. Anggap aja kita lagi belajar bareng buat ngertiin sistem peringatan dini super canggih yang ada di dalam tubuh kita. Jadi, apa sih benang merahnya antara sendi yang rasanya kayak kebakar sama ginjal, si filter utama tubuh kita? Sepintas, kayaknya nggak ada hubungannya ya. Tapi ternyata kaitan keduanya itu erat banget dan penting banget buat kita pahami. Yuk, kita telusuri bareng-bareng. Coba deh, bayangin tubuh kita ini kayak sebuah pabrik pengolahan yang super canggih. Pabrik ini bukan cuma memproses nutrisi, tapi juga punya tugas vital buat ngelola limbah. Kalau sistem manajemen limbah ini lancar jaya, kita pasti sehat. Tapi, apa jadinya kalau ada yang macet? Nah, kemacetan pertama yang mau kita bahas itu namanya gout. Ini adalah contoh nyata ketika sistem pembuangan limbah tubuh kita lagi bermasalah, yang akhirnya menyebabkan penumpukan yang sakit banget. Oke, secara teknis, gout itu salah satu bentuk radang sendi. Penyebabnya, seperti yang bisa kita lihat, adalah penumpukan kristal-kristal tajam yang namanya monosodium urat. Penumpukan ini terjadi karena hiperurisemia kronis atau bahasa gampangnya, kondisi di mana kadar asam urat di darah Anda itu terlalu tinggi dan udah berlangsung lama banget. Penyakit ini nggak datang tiba-tiba loh, ada tahapannya. Dimulai dari fase 1, asam urat udah tinggi, tapi kita nggak ngerasa apa-apa, diam-diam aja. Lalu tiba-tiba boom, masuk fase 2, serangan akut yang nyerinya luar biasa. Setelah itu, biasanya ada masa tenang di fase 3, seolah-olah udah sembuh. Sebelum akhirnya bisa berkembang jadi gout kronis di fase 4 kalau nggak ditangani dengan benar. Nah, ini dia bagian yang sering banget bikin salah kaprah. Banyak orang takut makan sayuran kayak bayam atau brokoli karena katanya purinnya tinggi. Tapi penelitian nunjukin kalau biang keladinya itu purin dari hewani. Purin dari tumbuh-tumbuhan justru nggak ningkatin resiko, malah bisa jadi pelindung. Jadi kuncinya bukan di purinnya, tapi dari mana asalnya. Penting banget kan? Oke, jadi kalau gout itu masalah sampah asam urat yang numpuk di sendi, terus gimana nasib si pabrik pengolahan sampahnya, yaitu ginjal kita, kalau dia mulai kewalahan? Sekarang kita beralih ke penyakit ginjal, kondisi di mana filter utama tubuh kita lagi di bawah tekanan berat. Penting banget buat kita bedain keduanya. Di satu sisi, ada cedera ginjal akut atau AKI. Ini kayak petir di siang bolong. Datangnya cepat, mendadak, tapi untungnya masih ada harapan buat pulih. Di sisi lain, ada penyakit ginjal kronis atau CKD. Ini lebih kayak jam pasir, yang pasirnya turun pelan-pelan, tapi pasti. Penurunannya lambat, tapi terus-menerus. Cara diagnosisnya pun beda. Sama kayak gout yang punya fase, penyakit ginjal juga ada stadiumnya. Ini semacam level gitu, yang ngebantu dokter buat paham separah apa kondisinya dan gimana cara penanganan terbaiknya. Kalau kita ngomongin cedera ginjal akut, kata kuncinya cuma satu, kecepatan. Seperti yang bisa kita lihat di tabel ini, dokter itu ngukur seberapa cepat sampah bernama kreatinin numpuk di darah, atau seberapa drastis produksi air kencing kita turun dalam hitungan jam. Makin cepat perubahannya, makin tinggi stadiumnya, dan artinya makin darurat situasinya. Nah, beda lagi sama penyakit ginjal kronis. Di sini, kita ngelihatnya jangka panjang, pakai nilai yang namanya GFR atau laju filtrasi glomerulus. Gampangnya, anggap aja GFR ini rapor kesehatan ginjal Anda. Makin rendah nilainya, dari G1 turun ke G5, artinya makin jelek performa ginjal dalam menyaring darah. Kalau udah sampai di G5, itu artinya gagal ginjal. Oke, setelah kita tahu masalahnya, sekarang kita ngomongin solusinya. Dan ini kabar baiknya nih. Banyak banget yang bisa kita lakuin lewat gaya hidup kita sehari-hari. Dan ini ngefek buat kedua penyakit ini sekaligus. Jadi ini kayak sekali dayung, 2-3 pulau terlampaui. Ini dia fondasinya, hal-hal dasar tapi super penting. Hidrasi yang cukup itu hukumnya wajib buat ngeguyur asam urat dan bantu kerja ginjal. Lalu olahraga teratur, kontrol tekanan darah dan gula darah, plus berhenti merokok. 4 pilar ini nggak bisa ditawar lagi. Sekarang, mari kita fokus ke satu musuh dalam selimut yang sering kita sepelekan. Garam. Ada satu angka ajaib yang harus kita ingat sebagai batas maksimal harian kita. Angkanya adalah 5 gram. Kedengarannya nggak terlalu sedikit kan? Eits, tunggu dulu. Coba kita lihat lebih dekat lagi apa artinya angka ini. Karena 5 gram itu setara dengan cuma 1 sendok teh. Iya beneran, 1 sendok teh aja untuk semua makanan dan minuman kita dalam seharian penuh. Kaget kan?
Dan batas ini bisa jadi lebih ketat lagi loh, tergantung kondisi kita. Ingat ya, garam dapur itu kan natrium klorida. Nah, grafik ini nunjukin batas kari natriumnya. Kalau Anda punya hipertensi, batasnya langsung dipotong jadi 1.500 mg. Untuk pencegahan penyakit jantung, malah lebih rendah lagi. Ini bukti nyata betapa krusialnya kita mengawasi asupan garam. Selain garam, protein juga harus dapat perhatian khusus. Terutama buat penderita penyakit ginjal, jumlah protein yang masuk ke tubuh harus diatur dengan sangat hati-hati. Kebutuhannya pun beda antara pasien yang belum dan yang sudah menjalani cuci darah. Jadi, dari semua obrolan kita tadi, kita sampai ke satu kesimpulan besar. Kesehatan kita itu bukan sesuatu yang pasif atau terjadi begitu saja. Kesehatan kita adalah hasil dari pilihan-pilihan proaktif yang kita ambil setiap hari. Nah, ini dia rangkuman rencana aksinya. Gampang kok buat diingat. Minum yang cukup, perbanyak makan dari tumbuhan, gerak badan rutin, awasi garam dan protein, dan yang paling penting, selalu bekerja sama dengan dokter Anda. Setiap langkah ini adalah investasi buat masa depan kesehatan kita. Selalu ingat kutipan ini, setiap keputusan kecil yang kita ambil setiap hari, apa yang kita makan, seberapa banyak kita bergerak, itu semua menumpuk dan membangun fondasi kesehatan kita di masa yang akan datang. Sebagai penutup, saya mau ngajak Anda merenung sejenak. Nggak usah yang muluk-muluk. Coba pikirin, apa satu aja pilihan kecil yang positif yang bisa Anda mulai lakukan hari ini juga? Karena perubahan besar itu selalu dimulai dari langkah pertama yang kecil.